kawan Seman Sahabat TV, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu kehormatan buat saya di hari ini bisa duduk di sini menyapa kalian semua di sana. Hari ini sangat spesial buat saya. Kenapa? Karena saya hari ini diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol santai tetapi bisa lebih dekat dengan salah satu tamu kita hari ini. Mungkin sebagian besar kalian di sana pasti penasaran siapa tamu kita hari ini. Nah, cluenya beliau adalah guru senior di SMA Negeri 1 Balapulang. Perempuan. Sudah ketemu? Pasti belum, karena masih perempuan itu banyak guru perempuan. 2, saya kasih cluenya lagi. Biar terus bertanya-tanya ini bintang tamunya siapa ini ya. Yang kedua, beliau lahir di Solo. Makin gak ketemu, karena mungkin kawan Seman Sabah di luar sana tidak menghafal satu persatu tempat lahir gurunya. Terakhir, ini clue yang hampir sebagian besar pasti tahu. Mulai dari alumni zaman bala atau zaman dulu sampai dengan alumni yang kemarin pasti tahu kalau saya kasih clue yang satu ini. Cluenya adalah beliau adalah salah satu guru yang konsisten punya style rambut pendek dari dulu sampai sekarang. Gimana? Sudah tahu? Pasti udah tahu. Betul. Tamu kita kali ini adalah Ibu Tatik Setiawati. Terima kasih Mbak Bu Tati. Pagi ini kita bisa ngobrol bareng, kita santai-santai. Santai Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Bagus, baik, sehat terutama. Alhamdulillah, syukur sekali. Mbak, tapi sebelum saya mulai saya kasih tahu dulu nih kawan-kawan Seman Sabah kenapa saya panggil Bu Tatik ini Mbak. Karena untuk informasi saja ini satu kebanggaan buat Teti Mbak, buat saya. Bahwa dulu saya masih berseragam putih abu-abu, menjadi salah satu fansnya Bu Tati kalau di kelas, dan sekarang bisa duduk bareng menjadi teman sejawat, mungkin kalau bahasa agak kerennya teman sejawat Mbak. Dan itu satu kehormatan buat saya. Gimana perasaannya hari ini Mbak? Ternyata SMA 1 Balapulang punya program yang seperti sekarang kita lakukan ini Mbak. Gimana perasaannya? Bagus sekali. Kreativitasnya anak-anak muda, guru-guru muda tentu saja. Ya, guru-guru muda itu harus kreatif, harus bagus kreativitasnya, jadi hasilnya bisa terus menyenangkan semuanya. Dan membesarkan SMA 1 Balapulang ini Mbak. Nih Mbak, sebelum kita nostalgia dari zaman awal Ibu Tati kesini, gimana ceritanya, kemudian sampai sekarang hampir tinggal di Kabupaten Tegal, khususnya Balapulang itu kurang lebih hampir 36 tahun Mbak. Betul. Nah, hampir 36 tahun itu ceritanya pasti banyak sekali. Pasti luar biasa, ada yang seneng, ada yang sedih, pasti juga ada momen-momen lucu karena sampai sekarang saya tidak akan pernah melupakan setiap kejadian di kelas yang diajar sama Bu Tatik. Itu banyak sekali. Tapi sebelum itu yang mau saya tanyakan, pernah tidak Ibu itu terpikir bahwa besok suatu hari ketika saya menjadi guru, saya harus ngajar tapi nggak harus ketemu sama muridnya seperti sekarang? Memang tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan. Ya, baru sekarang kejadiannya membuat kita bingung. Tidak punya ada guru, tidak ada yang diajar di kelas. Jadinya pakainya pakai apa ya? Pakainya hanya pakai laptop atau pakai HP. Ya aduh, bingung ini anaknya yang diajak guyu, biasanya diajak guyu sekarang nggak ada. Kita hanya lihatnya angka atau lihatnya tulisan. Udah. Udah. Iya. Tapi saya ini Mbak,
Saya senang sekali. Kenapa? Karena Mbak Tatik itu, Bu Tatik ini ya, kawan-kawan Semansaba harusnya nggak kalah. Kenapa? Awal-awal masa pandemi dan sekolah itu mulai pembelajaran, kita tuh di sekolah selalu banyak sosialisasi menggunakan beberapa platform untuk memperlancar. Dan Bu Tatik salah satu senior yang luar biasa semangatnya, mungkin bisa kita apresiasi untuk teman-teman di sana, dan itu harus ditiru karena kalian kalau yang muda tetapi tidak bersemangat kalah sama beliau. Nggih, gitu nggih, Mbak Tatik. Ya, namanya belajar. Walaupun sudah tua, harus tetap belajar. Ya semampunya, tapi ya nggak bisa bagus seperti anak-anak muda. Tapi kan ya berusahalah. Karena kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kita ketinggalan, kita tergilas oleh keadaan, karena kita harus berubah gitu. Iya. Nah, Ibu, kita mulai nih agak flashback, kita lari ke belakang. Berarti Oke. Ibu mulai di SMA Negeri 1 Balapulang, mulai di Kabupaten Tegal dulu, Bu. Dari tahun berapa? Saya mulai ngajar di sini tuh tanggal 15 Juli 1985. Kamu belum lahir. Saya belum ini mungkin kayaknya termasuk yang sekarang, anak-anak sekarang itu, ini ibu bapaknya baru ketemu nih, baru ting 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 ting, Bu Tatik udah ngajar. Nah, pertama kali 15 Juni 85 masuk ke SMA 1 Balapulang. Ini sekolahnya tuh kayak apa? Kan belum yang baru lulus beberapa tahun aja bilangnya sekolahnya makin bagus. Kita lari ke belakang, kalau dulu sekolahnya kayak apa ini? Dulu saya masuk sini pertama kali ya. Saya itu pertama kali ketemu sama Bapak Wakil Kepala Sekolah. Namanya Bapak Rojikin. Masih ingat guru kamu? Itu orangnya sangat sederhana. Sangat orangnya kalem, ya enak diajak ngendikan. Bapak itu kalau ngendikan kalem sekali. Dan sekarang dia sukses, betul, dia sekarang tapi sudah pensiun. Itu jadi Kadinas Provinsi Jawa Tengah. Jadi SMA Balapulang itu juga mencetuskan orang-orang top, termasuk Bapak Rojikin. Itu pertama kali saya nemuin. Yang kedua saya lihatnya kelasnya baru ada ruang A, B, dan C. Oh, berarti ada tiga deret, Ya, tiga deret. tambah ruang lab dulu. Ruang guru itu namanya ruang lab keterampilan. Nah itu dulu baru seperti itu. Terus pernah membayangkan tidak, kok ternyata aku dapat tempatnya kok jauh dari Solo, ini gimana ini, aku harus jauh dari orang tua, aku harus jauh dari saudara. Pertama kali menginjakan kaki di sini ada perasaan mungkin sama kayak kalau anak kos pertama kali ngekos, pasti perasaannya malam-malam aku nangis nih, aku nggak ada ibu, aku nggak ada bapak. Kalau Mbak Tatik sendiri gimana Pak? Sebetulnya kalau saya dulu tidak begitu, Mbak Bu. Kalau saya dulu, soalnya dulu saya memang lulus dari UNS ya. Itu saya tuh cari kerjaan di Solo itu agak sulit sedikit lah, karena di kota besar. Kemudian saya kesini itu saya baru jadi guru GTT. Iya, guru GTT. Kamu tahu nggak saya bayarannya berapa di sini? Berapa? 20.000. 20. Itu kalau sekarang cuma buat beli bakso 20.000 ya kan. Kawan-kawan Semansaba itu jajannya udah lebih dari 20.000 sehari, ini asli. Dulu 20.000 buat, aduh, terus gimana? Yang harus saya keluarkan untuk kos 35.000 lah. Yang 15.000-nya masih tombok ini gajian. Iya, tapi puji Tuhan saat itu sore hari saya ada pekerjaan juga ngajar. Saya ngajar di Kejar, itu dapat tambahan 54.000. Masih bisa ditutup baik dari uang kos ataupun yang lain. Iya. Itu memang
Tuhan tuh kalau ngomongin cukup nggak cukup, kita serahin sama Tuhan, selesai ya. Oh, Insya Allah selesai. ya puji Tuhan lagi. ah. Saya juga disuruh sama Pak Ramdan dulu, kepala sekolahnya gantinya Pak Ramdan. Itu saya disuruh ngajar di BK, SMA BK. Jadi ada 3 sekolah sekalian. Ya, itu akhirnya saya bisa makan, istilahnya bisa hidup di sini dengan baik. Berarti dulu itu dari tahun 85 udah di 3 tempat. Satu SMA 1 Balapulang, yang kedua tadi Kejar, Iya. yang ketiga SMA BK. Luar biasa sekali pengalaman. Berarti memang ternyata kalau saya sekarang menjadi teman sejawatnya Bu Tati, melihat beliau yang aktif ke kanan ke kiri mengerjakan ini mengerjakan itu, ternyata sudah dari muda. Ternyata sudah dari muda. Dan itu kalau saya secara pribadi kenapa dulu jadi fansnya Bu Tati ya kayak gitu. Masuk kelas itu nggak ada raut sedih, nggak ada raut ternyata, meskipun kalau tahu ternyata dulu bayarnya cuma 20.000, tapi saya masuk kalau diajar Bu Tati masuk itu selalu semangat optimis gitu kan Mbak. Mungkin masih ingat Mbak, ini kita agak lari agak dari pertama kali masuk, kemudian tadi kesan-kesannya, terus mulai tahun 80-an nih Mbak. Mulai 90-an berarti waktu saya dan teman-teman. Ini perkembangan SMA 1 Balapulang dari tahun ke tahun, Mbak ngerasain ada perbedaan atau tidak? Ya tentu saja ada, jelas. Apa Soalnya dari Mbak? dulu awalnya baru seberapa kelas, Iya. sekarang sudah menjadi sekian kelas, Banyak. 27 kelasnya, belum kelas-kelas yang lain ya. Tiap tahun itu selalu tambah dan selalu bagus. Sekarang semakin cantik dan cantik. Amin. Itu salah satu tangan dinginnya Mbak Tati juga ada tuh Mbak. Jadi kita mengapresiasi nih. Ini salah satu wujud apresiasi kita nih. Sebelum Mbak Tati Purna bisa ini menceritakan pengalaman-pengalamannya di sini, termasuk tadi pertama kali datang. Nah, terus Tati mau tanya, mewakili kawan-kawan Seman Sabah, suka dukanya merantau jauh di sini itu apa Mbak? Apa ya suka dukanya ya? Yang suka dulu ya. Gila. Kalau sukanya dulu saya tuh pertama kali masuk sini itu saya seperti ketemu dengan saudara-saudara. Karena guru-guru pada saat itu hampir semuanya dari Twetan, dari Solo, dari Klaten, dari Semarang. Jadi seperti saudara sendiri. Jadi udah enak lah komunikasinya, walaupun yang lain pakai bahasa Tegalan, kita tetap pakai bahasa beginilah. Aku sampai sekarang ya juga Tegal itu nggak bisa. Itu yang saya rasakan. Jadi dulu seperti saudara sekali, karena memang dari orang banyak yang dari sana. Jadi tidak ada dukanya lah. Kalau lihat dukanya, saya pertama kali di sini tuh kalau mau ke sekolahan. Kenapa? Pertama kali tahu nggak? Gimana? Pakai mobilnya. Apa? Adanya bis. Bisnya bis Dharma. Namanya bis Dharma. Nah, bisnya itu kotak. Bisnya Seperti kotak sabun. Nah, itu terbuat dari kayu. Bisnya? Iya. Itu 3 bulan saya rasakan seperti itu. Baru berubah jadi bis yang agak bagus, namanya bis YS. Kemudian ada bis Kalitangi. Belum ada belum. Waduh, itu kalau dukanya itu kalau kita mau pulang atau mau berangkat, itu sulitnya. Itu dulu kosnya pertama di mana? Saya dulu kos pertama kali di Slawi. Karena belum tahu ternyata di Balapulang itu jauh dari Slawi atau Bukan, gimana? karena saya tadi kan ngajar di 3 sekolah. Oh iya. Jadi yang sore hari itu jam 4 sampai jam 9 malam, saya jam 9 malam baru pulang. Oh iya. Ya, jadinya ya harus di Slawi. Nanti kalau di Balapulang nggak dapat mobil. Oh iya benar. Tapi ini Mbak, tadi ngomong bis kotak, ini pikiran saya kok jadi kemana-mana membayangkan bis kotak pakai kayu itu
berapa orang ya Mas? Kalau berangkat itu biasanya bareng sama siapa aja? Ya dulu banyak siswa-siswa juga pada pakai. Karena memang jarang ada mobil. Dulu hanya Rp25 kalau nggak salah. Terus naik jadi 50, terus naik 40. Itu sekarang lah gaji saya aja hanya 20.000. Ya itu yang terjadi. 20.000. Ya. Nah, terus kalau sudah dari 85 ternyata banyak sekali yang dialami nih. Coba dong. Kalau saya secara pribadi pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan waktu jadi muridnya Bu Tati adalah jadwalnya ekonomi nih, malam tuh harus belajar. Mungkin buat kawan-kawan semansa di sana angkatan yang belum PJJ ya Mbak ya. Ya. Itu kalau ekonomi harus prepare. Kenapa? Pagi datang, selamat pagi, langsung dum. Jurnal, kerjain itu jurnal. Dan itu seru kalau buat saya pribadi dan teman. Wah, ngerjainnya kita repot. Buat Mbak Tati sendiri 36 tahun di sini. Coba ceritain dong. Salah satu, salah dua pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan dan yang lucu apa? Pengalaman yang tidak saya pernah lupakan itu saya ngodain siswa. Aduh, godain. Iya, senang tau anak-anak muda lah. Kalau anak sekarang ngecengin katanya Ya, Mbak. itu kan ada istilahnya anak-anak sok-sok pacaran lah di kelas. Saya senang kalau dengar, Bu ini pacarnya. Kamu ingat itu ada Pak Tardi. Oh iya. 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 Pak Tardi itu punya pacar satu kelas. Oh, ternyata ini dapat bocoran di sini ya. Ternyata dapat bocoran di sini. Bisa jadi hot gossip ini, Mbak. Nah, itu kalau saya pas ngajar. Ayo, Tardi maju. Pak Tardi baru ngarep, Ita maju. Wah, satu kelas gur gitu. Ya, begitu. Itu pengalaman sampai sekarang itu tahun berapa? 86 atau 80. Ya, 86-an lah saya lakukan seperti itu. Ya, sampai sekarang kalau saya ketemu ya. Gitu. Kalau dulu saya suka gini kan biasanya kalau maju kalau misalnya dapat jurnal itu terus kita ganti ini Mbak, ganti ngopiin itu kan kertas jurnalnya. Terus kan biasa nih, jadi kan punya ceng-cengan nih di kelas. Jadi kan ini Ibu saya bareng sama sana. Oh ya, ini Teti bareng sama masnya yang di sana kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oh ternyata udah dari dulu suka ngecengin muridnya ternyata. Dan kayaknya itu tidak akan pernah terlupakan ya Mbak. Satu lagi adalah Apa Mbak? ya namanya Irfan. Tadi namanya Sutardi. Nah, Sutardi ya. Yang ini namanya Irfan. Namanya Irfan. Irfan itu sangat senang sekali dengan pelajaran akuntansi. Sampai pada saat itu aku pas penataran. Biasa kan? Biasa saya pas berarti tak tinggal tak kasih tugas. Anaknya saya suruh karena seneng besok ganti Bu Tati ya. Apa Bu? Anak-anak diajar. Ini ya yang diajarin ini. Oh ya Bu, kamu jangan lupa sama Muslika. Muslika juga nanti ya, Muslika bareng. Nanti diajari bareng ya. Sekarang jadi suami istri. Itu ternyata tidak sengaja itu. Dan Irfan jadi akuntan. Oh iya, sekarang sudah sukses lah. Alhamdulillah salah satu. Ya banyak sebetulnya, tapi ya itu contoh-contohnya. Itu salah satu di antara banyak sekali pengalaman dan keseruan lainnya ya Mbak Tati selama 36 tahun di sini. Teti pribadi ternyata salah satu yang membuat saya bahagia di sini adalah itu tadi. Saya bisa bersama-sama dengan yang dulu saya panggil Bu, Pak kayak gitu. Tapi sekarang bisa menjadi teman sejauh dan itu buat saya
salah satu mimpi yang menjadi kenyataan dan salah satu berkat buat saya. Kenapa? Karena saya diberikan kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan guru-guru saya dulu kayak gitu. Dan kalau ngomongin kenangan yang banyak, ternyata tidak terasa sudah hampir, malah bukan hampir, tahun ini mungkin menjadi tahun terakhir Mbak Tatik mengabdi pada negara, kemudian mengeluarkan segala kasih sayangnya untuk bisa membesarkan SMA Negeri 1 Balapulang. Apa yang pengen Mbak Tatik sampaikan setelah 30 tahun mengajar di sini? Apa ya? Ya kalau angan-angan saya semuanya kan sekarang anak-anak sudah pada, yang dulu saya ajar, ada yang sudah berhasil, sudah jadi ini itu, ada yang jadi guru seperti kamu dan teman-teman yang ada di sini jadi teman saya, ada yang jadi akuntan, ada yang jadi dokter dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Ya kembangkanlah ilmu walaupun sampai kata orang sampai di negara manapun bisa dicapai, ya kembangkan saja semuanya, karena yang tahu dan bisa itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Majunya Jadi, kita dari kita. Iya, tidak dari orang lain, dari kita. Kalau kita itu mau maju, ya pasti maju. Kalau kita ogah-ogahan, ya tidak ogah-ogahan, gitu aja. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ya Mbak. Mungkin sebelum Purna ternyata Mbak Tatik dihadapi dengan beberapa siswa yang ogah-ogahannya ikutan PJJ, padahal gurunya udah semangat 5, tapi merekanya agak-agak males-malesan kayak gitu. Jadi harus tetap mengembangkan diri, semangat biar kita bisa menjadi lebih maju untuk kedepannya. Iya, kalau tidak dari diri sendiri tidak bisa. Contohnya gurunya PJJ, gurunya buat daftar hadir, gurunya ini, kalau siswanya tidak ada respon, ya sama saja, berarti kan tidak ada komunikasi antara guru dan siswa. Siswanya tidur di rumah, ya gurunya sudah siap, nggak ada komunikasi, nggak bisa. Jadi kita harus mengembangkan potensi kita untuk bisa memajukan diri sendiri, pada khususnya dan alma mater tercinta. Betul. Bah, ini bentar lagi mungkin ini sebetulnya agak sedih ini Mbah, karena mungkin dalam hitungan hari saya secara pribadi dan mungkin banyak teman-teman rekan guru juga pasti akan kehilangan, bukan kehilangan yang seperti apa enggak, tapi setelah Mbak Tatik Purna pasti kami akan sangat merindukan banyaklah, kita sering ngobrol, kita sering bertukar pikiran, kita sering, kadang saya WA meminta penguatan juga, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Apa yang nantinya paling Mbah rindukan dari SMA 1 Balapulang setelah ini? Saya merindukan semuanya. Baik dengan mereka, karakternya, sifatnya, kebiasaannya, sampai saya tuh tahu satu persatu. Karena saya yang paling lama di sini, jadi saya tahu inilah tadi siapatnya, gimana dan lain sebagainya. Saya tahu banget dan itu saya rindukan. Kadang mungkin saya ngobrol dengan kata-kata yang gimana, kadangnya halus, kadangnya itu rinduan. Itu tidak bisa dihilangkan. Dan namanya sifat itu juga tidak akan dirubah. Ya itu yang saya rindukan. Masing-masing punya karakter sendiri, gaya hidup sendiri. Ya nanti kalau saya rindu, oh Teti seperti apa ya? Oh seperti ini, saya tahu. Oh Bu ini seperti ini, saya tahu. Dan lain sebagainya. Misalnya ditata usaha dan lain sebagainya. Dan yang jelas hidup kita di lembaga,
di lembaga seperti ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Kita harus saling tolong menolong, saling menguatkan. Kita harus saling bekerja sama. Anak-anak yang muda, kerjasama itu penting sekali. Jangan mengandalkan kepandaiannya atau jangan mengandalkan ininya. Monggo sekolah ini diwujudkan menjadi sekolah yang baik, itu kerjasama. Kepala sekolah nggak ada, wakil kepala sekolah nggak bisa. Guru nggak ada siswa, ya seperti sekarang ini. Kita bingung, mau gak buat ini ada anak yang tidak PJJ dan lain sebagainya. Ya itu suatu kesatuan, nggak bisa di sendiri-sendirilah istilahnya gitu. Itu contohnya. Dan itu momen yang akan paling dirindukan ketika sudah selesai. Mungkin ketika sudah selesai akhirnya fokus ke, kalau ada ini istilahnya orang Tegal Mbah, biasanya kalau ada orang purna itu entah dari guru, entah dari apa, terus nanti katanya di TU SMP Mbah. Tunggu Umah sambil ngomong putu ya, kawan-kawan Usman Sabah. Mungkin setelah ini akan jadi itu. Tapi sebelum kemudian Mbah tadi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di sini, apa sih selain untuk Bapak Ibu guru yang ada di Usman Sabah sendiri, bahwa kita harus bekerja sama sebagai sebuah satu kesatuan, membangun SMA ini menjadi lebih besar, itu tidak bisa hanya berdiri sendiri tetapi kita harus bersatu. Kalau untuk siswa-siswi Usman Sabah sendiri, apa pesan dari Mbak Tati? Ya, untuk siswa-siswiku SMA Balapulang, baik yang alumni maupun yang masih, untuk yang alumni jangan tinggalkan atau jangan lupakan. Ya, kalau ada sesuatu yang ada di SMA, ya sekali-kali masuk, lihatlah sekarang kondisinya seperti apa. Apalagi kalau kalian sudah sukses, jangan lupakan SMA Balapulang. Untuk yang masih sekolah, sekarang ini PJJ, kalau kalian tidak berusaha dengan keras, tidak akan bisa berhasil. Karena keberhasilan itu dari diri sendiri. Guru hanya sebagai motivator. Ya, guru hanya sebagai motivator. Sedangkan keberhasilan itu kalian. Kalau kalian hanya enak-enak sendiri, ya nanti hasilnya juga akan tahu sendiri. Tapi yang kerja keras, yang pintar jangan juga menyombongkan diri. Yang penting usaha, karena semuanya itu Tuhan juga yang ngatur. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Itu tuh. Kayaknya mungkin untuk obrolan hari ini cukup Mbah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih sudah berbagi semangat. Terima kasih juga sudah menebarkan semangat untuk kawan-kawan Usman Sabah TV di luar sana. Ternyata memang untuk menjadi besar itu harus berusaha dengan lebih keras lagi. Betul. Ternyata untuk bisa menjadi besar juga ada kemauan yang tidak berhenti, tetapi juga harus terus dijalankan dengan kerjasama dan tanpa melupakan bahwa semua ini adalah ada campur tangan Tuhan. Betul. Yang membuat kita menjadi besar, yang membuat kita menjadi lebih mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kami mewakili seluruh warga SMA Negeri 1 Balapulang mengucapkan sangat terima kasih atas pengabdian, atas waktu, kasih sayang, pikiran Mbak Tati selama sudah 36 tahun di SMA Negeri 1 Balapulang. Semoga semua kebaikan yang sudah Mbak Tati lakukan di sini dibalas oleh Tuhan dan dihitung sebagai ibadah. Semoga selama memasuki masa pensiun selalu sehat, Amin. Selalu diberikan kebahagiaan, Amin. Dan selalu dipanjangkan dan panjang umur, selalu sehat pokoknya. Amin. Dan saya pasti akan sangat merindukan ini semua.
Terima Sama. kasih untuk waktunya Mbak Tati, terima kasih untuk hari ini. Dan buat teman-teman, buat kawan-kawan Seman Sahabat, jangan lupa seperti yang tadi Mbak Tati sampaikan bahwa kita bisa menjadi besar karena kita terus berusaha dan mengasah diri. Serta jangan lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di sana. Mungkin obrolan kita selesai hari ini. Jangan lupa karena kita masih masa pandemi, lakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta usahakan di rumah saja kalau itu bisa dilakukan di rumah. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami di Seman Sahabat TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri perbincangan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. See you soon. Bye.